Tradisi bedendang masyarakat Serawai Desa Tungkal Pino Raya Bengkulu Selatan. Universitas Islam Negeri Padmawati Soekarno Bengkulu. Di sini kami membuat tugas UAS ujian akhir semester sastra daerah kelas 4B dari kelompok 1 yang dimana kelompok 1 itu terdiri dari 10 orang, yaitu Perdiawan Surya Kencana, Rahmat Hidayat, Andestari Puspitasari, Henita, Wezi Putri Utami, Hemi Lestari, Dea Rahma, Septi Intan Dwi Putri, Alexander Rahmadan, dan Zingki Ingrawansa. Marilah kita saksikan penampilan seni dendang masyarakat Serawai Desa Tungkal Pino Raya Bengkulu Selatan. Seni dendang dimaksudkan sebagai media pengungkapan perasaan dan kata-kata dalam bentuk suasana kalimat berirama serta akhirannya berbentuk sebuah pantun. Kalimat-kalimat berirama berbentuk pantun dengan ragam alat yang menghasilkan bunyi dan nada yang dianggap sebagai suatu kesenian, yaitu seni dendang. Pelaksanaan penampilan seni dendang berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat bernuansa gembira, serta bila tampil pada berbagai bentuk upacara seperti upacara syukuran yang dalam kegiatan adat yaitu memotong rambut anak, sunah rasul. Seni dendang juga bisa ditampilkan pada upacara resepsi pernikahan. Alat yang digunakan dalam setiap pertunjukan seni dendang adalah rabana, gendang panjang 2 buah, kain panjang atau sarung, serunai, sapu tangan, piring, 2 lembar selendang, 1 buah payung, serunai, 1 buah, lengguai, pakai seragam dengan pengarahan suara. Seni dendang disebut juga sebagai seni khusus laki-laki. Pertunjukan seni ini berlangsung pada malam hari. Pertunjukan biasanya berlangsung dari pukul 20 sampai pukul 6 pagi. Adapun dendang yang akan disampaikan oleh Datuk Baherman, narasumber yang kami wawancarai, yaitu mengenai seni dendang, yang mana seni dendang yang ditampilkan Datuk ini memiliki arti orang berdagang banyak tidak jujur atau tidak berbudi. Artinya, orang yang berdagang itu tidak semuanya orang jujur, melainkan ada banyak juga orang yang berdagang itu orang yang tidak jujur dan tidak berbudi pekerti. Nanti jangan diambil terung di padang, yang di padang banyak durinya. Jangan seru tu anak dagang banyak budinya. Apa arti dendang seni? Artinya deh? Pantunnya maksudnya. Ya, Kita sanak bukan pemilih bukan. Kena serasan itu. Satu dalam arti itu. Jangan diseru anak dagang. Jemu dagang tu rajin. Dia banyak di dunia budi. Budi itulah. Itu kamu. Jangan diseru anak dagang banyak budi. Nah, itu pantun kecil, dendang kecil. Nah, adapun dendang yang kedua yang disampaikan Datuk Bu Herman, yaitu dendang yang memiliki arti aku sudah dikecewakan dan ditinggalkan pacarku. Artinya, ada seseorang yang telah dikecewakan hatinya atau dilukai oleh sang kekasih lalu ditinggalkan pergi. Badan tubuh menanggung sansai. Badanku buru menanggung lian sansai pulau di mana usanaku dapatlah ku jalan. Hei Tuhan sangayang pulau di mana usanaku dapatlah ku jalan. Baiklah, di sini adapun tentang sejarah tradisi bedendang yang kami dapatkan dari hasil wawancara narasumber, yaitu Datuk Baherman yang berusia 65 tahun yang memiliki kedudukan di desa sebagai Tuo Kerjo atau yang sering disebut Jenang Tuo.
atau tua kerja yang diwawancarai pada tanggal Kamis 23 Juni 2022 jam 19.30 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Telaga Dewa, UIN, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Gang Telaga Dewa 6 RT 15. Baiklah, marilah kita simak tentang sejarah seni dendang di masyarakat Serawai, Bengkulu Selatan, lebih tepatnya Desa Pinoraya Tungkal, yang akan disampaikan oleh Datuk Baherman. Baiklah, kita mendengarkan susulan acara budaya adat Serawai dalam suasana kongsi dendang atau budaya adat dendang di Serawai. Adapun sejarah budaya dendang Serawai, pada di zaman dahulu ada seorang dari daerah Pagaruyung, Sumatera Barat, itu mengembangkan seni dendang serta tari dan pantunnya. Berarti perkembangan pertama orang Pagaruyung tersebut di daerah Kerkap, Rejang, Bengkulu Utara. Di situ pada mula pertamanya dendang Bengkulu. Dari Kerkap langsung ke Bengkulu Selatan, dia di Desa Tungkal Pino. Berkembanglah seni dendang itu dari Kerkap ke Desa Tungkal. Di Tungkal itu namanya waktu itu Marga Buntak atau Marga Tanjung Raya. Disitulah mulai berkembang di Pino, sekecamatan Pino sampai ke Kota Manak, bahkan meluas se-Bengkulu Selatan pada saat itu. Seni dendang itu bukan digemari orang tua saja, pada zaman dahulu itu digemari anak muda. Karena di dalam itu anak muda itu banyak yang terpancing dalam suasana berkenalan dengan bujang gadis. Walaupun itu namanya kongsi seni dendang yang dilakukan orang-orang pada umumnya laki-laki. Di mana pada perkembangannya itu hidup hubungan antara bujang dan gadis, karena dendang itu menggunakan namanya jenang. Banyak saat itu dipakai anak muda, dan juga ada yang tua, satu paling tidak. Ada 4 jenang, atau itu bercampur dengan 4 bujang inang. Di situ ada yang tua 1, 3 pria, bujang. Nah, adapun di suasana itu, namanya jangan itu gadis bilik. Kata kami, kalau di saat itu bilik itu kamar. Itu suasana yang harus dibutuhkan oleh pada saat itu. Jadi disitulah suasana dengan suara yang merdu, dengan suara yang tersusun, dengan pantun walaupun di dalam arena, tapi pantunnya melayang ke dalam rumah atau ke bilik. Karena si bujang ini tadi berpantun lewat dendang harus didengar seorang gadis yang ada melaksanakan, memeriahkan dendang tersebut. Nah, itulah ada kaitannya antara bujang dan gadis tadi. Nah, perkembangan dendang Serawai itu sampai saat ini masih berkembang pesat. Tapi di saat ini itu dikatakan hampir 90% orang tua. Bukan kayak seperti kami dulu. Kalau kami dulu 90% orang muda. Nah, kegiatannya di dalam seni dendang itu banyak dipakai dalam suasana sebuah pesta. Kalau di zaman sekarang ini seperti zaman dulu, namanya sekarang ini yang hari ini TK. Kalau zaman dulu namanya itu menerima kelahiran syukuran anak. Pernah dalam suasana budaya adatnya itu dendang atau
bercampur lagi kalau paginya berzikir, malamnya dendang. Udah itu waktu hitanan itu pernah dipakai berdendang karena memeriahkan hari terima kasihnya dengan anak sekitar umur 7 tahun hitanan berdendang. Yang paling ini dipakai itu dalam suasana pernikahan. Malam terakhir pernikahan, misalnya hari Minggu, hari jadi resmi hari puncak pernikahan, malam Senin itu berdendang. Nah, malam Senin berdendang itu mulai dari jam 8 sampai kadang-kadang tuh jam setengah 7 pagi. Zaman dulu tapi kalau zaman sekarang paling jam 2 malam. Nah, jadi dalam suasana itu, budaya itu, kalau bagi kami yang tua, cukup sangat sayang. Kenapa? Karena seni dendang di Serawai ini, kata-kata Bengkulu ini, dia mau tahu, dia mau lain. Anak-anak kami dia tahu. Jadi lupa bahasa Manau dengan budaya sendiri, lupa dengan budaya kita dewe. Kalau zaman kami dulu, kalau bahasa Padang Goci itu, begawe bekerja sama dalam budaya saya begampuran. Tahu begampuran? Sampai kan berarti pokok kata itu aja kamu anak ini tidak tahu. Begampuran itu kata Melayunya gotong royong. Jadi begampuran betul tulungan. Jadi kalau mau mendirikan budaya adat malam dendang itu yang tua ngambil akar, ngambil bambu, ngambil bebasan zaman dulu. Karena belum ada namanya seng, belum ada namanya terpal. Jadi kami menggunakan akar, bambu, bebasan. Kalau tidak tahu bebasan, itu atapnya rotan, daun rotan. Nah, itu bebasan namanya. Bebasan itu banyak digunakan atap untuk di kebun. Dan atap belabar kalau bahasa Serawainya atau atau apapun balai. Yang kedua lagi, kalau mau menggunakan seni dendang, itu yang paling capek itu tua kerja laki-laki. Kalau namanya seni dendang itu dari awal sampai akhir. Apalagi yang disebut dendang ulu Melayu. Yang dikatakan ulu Melayu, Melayu dipakai, ulu diutamakan. Karena alat itu masih ada, masih banyak, tapi jarang digunakan. Yang paling berat lagi dari itu kerja itu jenang. Karena menghadapi hidangan yang dibikin si gadis bilik tadi, dengan tuh kerja perempuan itu tinggi. Namanya Pa'ar. Pa'ar. Pa'ar itu adalah terbuat dari tembaga atau kuningan. Dia bertiang, atas itulah hidangan. Sehingga hidangan itu sampai paling tidak tingginya 50 cm atau setengah meter. Itu hidangan itu yang digunakan untuk memeriahkan seni dendang itu. Itu yang berat kerjanya. Memang lebih berat kalau tidak dipelajari, tidak bisa. Dan gadis bilik itu tidak bisa ngidam kalau tidak dipelajari. Itu kerja gadis bilik itu duo paling tidak dengan tuh kerja Tino untuk memeriahkan. Karena kalau hidangan itu bagus, meriah. Nah, biasanya paling tidak 4 Pa'ar itu, 2 di tengah, 2 di luar, 1 di tempuan. Kalau tidak tempuan, 1 naik, tempat duduk. Itu tempuan. Kalau luar itu dekat Pengulu Modo atau Puradisa. Nah, itu. Jadi sehingga itulah beratnya seni dendang pada susunannya pada saat itu yang berat.
Kalau yang biasa saja mengangkat kunci dendang, itu tidak seberat itu. Hidangannya apa yang dihidakan oleh tuan rumah atau Saiful Hajat, itulah yang dikerjakan. Itu sederhananya. Kalau ulu Melayu tadi itu. Nah, setelah itu nyangkut pautnya dendang itu dengan bujang gadis itu di dalam suasana tari. Yang pertama, katakanlah tari Pulau Pinang, tari Mainang, tari Berempat, dan tari Piring. Itu nyangkut sekali antara bujang dan gadis. Kenapa pada saat itu nyangkut? Karena undangan berdendang itu dari desa lain itu banyak. Paling tidak Saiful Hajat itu bujang inang itu ngundang dalam satu buah pesta itu sampai 6 buah desa atau 10 buah desa, dari desa tetangga sampai ke desa marga lain. Kalau salah satu contoh dari marga Buntak tadi, Tungkal, itu ngundang ke marga Anak Gumai, ngundang ke marga Ulu Mana Ulu, ngundang ke marga Ulu Mana Ilir, ngundang ke marga Duayu. Nah, sampai ke daerah Kaur situ, marga Kelam, Lungkang Kule. Dari zaman itu, tapi kan Kaur itu paling duluan mati di dendang itu. Jadi dalam suasana tari tadi, Pulau Pinang dia pakai payung. Jadi banyak sekali dituntun dari jarak yang jauh anak gadis. Sedangkan pantun yang narikan Pulau Pinang itu bujang nyaut. Walaupun dia di dalam suasana kondisi seni dendang disaksikan pengulu modo atau pengulu adat, tapi pantunnya melayang. Karena dia katakanlah kalau zaman kini itu main mato, tapi dulu main pantun bahwa aku senang dengan anak tersebut. Tapi di zaman sekarang sulit untuk mengertikan itu. Pantun di sini, letak pantun itu di rumah jauh di situ atau setuju kepada anak tersebut. Jadi kalau orang tidak ngerti, tidak nyaut. Kedua, Mainang sama baik. Pantunnya juga nyaut itu. Umpamanya, katakanlah kita bahasa yang kasar aja, kelemahan kakuk malam 14 di mana hujan tidak terjadi. Tahu kamu malam 14? Bulan purnama. Kelemahan kakuk tahu? Kelemahan? Gelap. Itu dikatakan kelemahan kakuk. Itu pantun zaman dulu. Kalau di sekarang ini, kelemahan nian, awak malam 14, bulan terang biasanya. Nah, itu pantun yang paling kasar itu. Yang ditarikan, dipantunkan undangan dari desa lain. Nah, itu ada lagi. Misalnya ada pantun yang lain lagi. Kelat maung bercampur pahit karena obat mangkuk makan. Ngerti sih sedikit. Nah, jadi seolah-olah itulah hubungannya seni dendang itu dengan bujang gadis zaman dulu lewat pantun. Nah, jadi kalau sudah lewat pantun, sudah istilahnya pisah dari rumah tersebut, bertemu di pasar atau di tempat bimbang lain, senyum itu udah mulai main di situlah. Jalinan kawan tadi jadi, bukan seperti sekarang pakai api payut itu. Udah itu tari piring. Tari piring ini dituntun biasanya anak gadis, anak bujang, anak-anak itu banyak. Karena tari piring itu seru dan pantunnya beramai-ramai. Seluruh sama-sama berpantun waktu itu. Disebut ketira tari piring. Nah, ketira tari piring. Karena tari piring itu yang paling masyhur itu di Padang. Tapi banyak orang Serawai mengalahkan
pacaknya orang Serawai kalah orang Padang. Karena itu titik pertama budaya tuh di Sumatera Barat tari piring. Tapi orang Serawai banyak yang lebih pacak dari situ. Jadi sehingga itulah hubungannya di antara seni dendang itu berkaitan dengan bujang gadis zaman dulu. Kedua, kepuasan tuan rumah atau Saiful Hajat dengan seni dendang, dia dapat mensyukuri nikmat rasa pemberian yang maha kuasa terhadap umpamanya pernikahan anaknya. Katakanlah kalau seni dendang itu kan berat kalau di zaman sekarang. Makanan yang harus dipersiapkan banyak, mengundang masyarakat banyak. Akan tetapi itu budaya adat yang paling utuh sampai saat ini. Karena keberatannya, ya katakan tadi kerjanya rumit, banyak, membutuhkan orang banyak. Karena seni dendang itu bukan kayak organ tunggal. Penontonnya yang harus banyak organ tunggal, bukan pemainnya. Kalau seni dendang ini pemainnya harus banyak. Tidak ada penonton, kalau orang seni dendang lah banyak masih riang. Kalau organ tunggal tidak ada penonton, main sendiri gilo. Nah itu kaitannya dengan seni dendang dengan Saiful Hajat. Dan juga seni dendang ini dapat merupakan kesenian daerah peninggalan orang zaman dahulu sampai generasi saat ini. Cuman disayangkan yang belajar itu cuma 1-2. Padahal kalau kota di kita di Kota Madiai, salah satunya bukan membesarkan orang kan, tapi pantas kita omongkan. Bapak Gubernur itu, paman-pamannya itu pakar-pakar dendang. Termasuk beliau itu, kalau bukan beliau itu orang ini berpendidikan, katakanlah lama di bangku sekolah, dia matang itu dendang. Salah satunya contoh aku nikah anak tadi. Kalau dendang kalau memang malam aku nak datang malam. Nah itu maksudnya berarti dia harus tahu bahwa penggalian budaya adat itu penting. Jadi sehingga sampai saat ini kami pernah melakukan ikut Tambadiani berdendang. Kadang-kadang tuh senangnya aku ada dari Jambat Akar, ada dari Karanganyar, Alas, Merakar di Maras, ada yang dari Pajar Bulan, ada yang dari Seruma, Moro Seruma. Jadi sehingga kisah dalam suasana dendang itu lalamu ini dia bertemu dalam lewat pantun itu ngomong gitu, ngobrol walaupun cuma 1-2. Jangankan berpantun Bu, masalah kira-kira berkaitan dengan hubungan baik, nagih utang lewat pantun itu baca. Berdendang menagih utang baca. Tapi pantunnya jarang dilakukan orang, itu kan kasar. Karena namanya pantun itu kalau baca deh, kalau kami seni dendang itu seminggu selesai adat itu baru tahu orang arti pantun tersebut. Itu yang paling halus. Itu dalam suasana dendang. Ada lagi yang terakhir, kalau dulu dendang dalam suasana kondisi dendang, telibun, disebut telibun. Nah, namanya telibun itu yang berdendang cuma sendirian deh, tapi panjang. Kadang-kadang namanya telibun itu macam-macam. Ada telibun yang ditinggalkan pacar. Itu datang kepada yang nikah itu pacar itu, telibunnya lain. Ada telibun itu ditinggal ke kundang tambi anak, tahu tambi anak. Jadi kawan kita berbini ke tempat jak di Bengkulu ke Padang Goci ambil anak. Nah, ada telibun itu. Ada telibun katakan dia tinggal kesantingan tadi. Ada juga telibun kira-kira dengan Saiful Hajat di Jemu Kayau. Itu ada telibun itu. Dan juga ada telibun jenang. Jadi sehingga banyak arti dalam suasana seni dendang. Nah dendang itu
kalau kita pelajari ini itu amun kata aku kami itu mungkai. Sejarah ini kalau dibuka lagi terus hidup terus di dalam hati tapi hidup. Kenapa itu dia makin dia baca tenggak katakan Telebon itu namanya Telebon itu kan pantun juga deh, tapi beda caranya itu. Jadi sehingga menyusup ke hati seseorang. Karena itu. Jadi pantun setelah dengari setengah pantun mereka itu kawan diam. Kemana arahnya nih? Berarti ada target. Iya waduh, ada tujuan. Katakanlah WA lah kalau zaman gini itu. Tapi dia lewat seni dendang disaksikan pengulu adat. Nah itu kalau pengulu adat, pemuka adat itu orang yang ngerti seni dendang. Woi kata ke situ letak pantun di sana tuh. Aduh yang main kadang-kadang ada keluar omongan. Woi mana kamu bucu itu? Ada nyemoyo. Berarti pantun si A itu sanak yang di bucu misal bucu ada ku sudut mana di rumah itu yang kena tapi tidak berdendam. Mungkin belum daya tangkapnya kurang. Tidak balas. Tidak balas. Jadi dia pernah balas. Dari misalnya dia ditarik lagu duo tadi, dia balas di mainan karena dia baru ngerti bahwa aku ini kena. Kadang-kadang tuh terasa kena, tapi apa yang aku mau omongkan dia ngarang dulu, tidak bawa dari rumah pantun tuh. Di situlah spontan. Makanya tuh pelajaran seni dendang tuh katakan ringan-ringan, katakan berat-berat. Mau IQ-nya tinggi lah, kira-kira. Jadi satu orang berdendang di situ langsung dia mengatakan, katakanlah menanam bunga di pinggir langgang laman, kumbang menonggol di atas bukit. Berarti ada gadis alap di dusun kamu nih. Kami bujang-bujang banyak dari dusun lain, nak nginding gitu. Rara jauh nih ada. Iya. Karena jadi gunung. Kami tuh dari dusun lain tuh nak nginding tuh tahu nginding. Tahu. Nah itu. Kamu alap-alap nih gadis di dusun kamu nih, kami jadi dusun lain. Turun dak sini itu. Nah itu alangkah jauhnya, tapi tajam itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekali ini itu paling kumbang menghisap madu kan lebih kasar lagi. Nah itu kira-kira zaman caro-caro hubungannya di antara budaya adat disaksikan pengulu adat antara bujang dan gadis. Nah keduanya lagi dalam suasana konsisten dendang di dalam pernikahan itu beratnya yang disebut begampukan itu. Kenapa? Katakan begampukan kita ngundang tanah anak desa lain, atau RT lain. Kenapa disebut begampukan itu? Sanak tanpa diajak pergi. Hubungan kita dusun lain atau hubungan sendiri atau kawan baik. Di dalam hati kita segan. Segan yang aku dengan lanang itu nak nikah karena kapan waktu aku ada. Pergi gitu ke ladang atau ke sawah. Mungkin tekina lah akal tiga pikul batak balik tetap akal. Antarkah ke rumah dia melebogok. Ceritanya ke apa? Ngambil akal kau. Ceritanya ke pada dekat ke anak awam ni ya. Lah kedengaran kami lah keluar. Ulum suku seakan jenguk kau apa? Nah dia lah ngantar kakak lagi ke rumah itu. Ada yang lain itu lah mata kayu. Yang lain lagi itu lah mata bolo. Itu disebut kerja begampuran. Kalau zaman udah itu melayukan dikit gotong royong. Nah. Tapi gotong royong serentak. Itu kalau dia tersebut begampuran itu siapa baca? Aku lah baca mata bolos lagi di rumah saya nu mata. Tapi ujung-ujungnya dia disebut kerja begampuran itu biasanya barang yang dibatak diperlukan saya pelajar itu yang ngada ke pesta itu berlebih karena dia nih dia terhitung si A ngambil
soang batok. Oh, zaman itu. Kalau gotong royong, udah selesai. Iya. Itulah bedanya disebut penyebab dengan mainai dengan cara kami dulu. Nah, di dalam suasana dendang itu dendang ulu Melayu pakaian pengantinnya. Pakaian pengantin ada 2, ada 3 bahkan. Umpamanya satu waktu kita melarak pengantin, melarak jambar ruang umpamanya deh. Itu pakaian pengantinnya lain. Dia pakai tahu serual. Serual itu celana. Celana setengah tiang dengan celana yang bertabur. Kata-kata bertabur tuh makin namanya itu. Pakaian pengantin lah, bertabur emas itu. Cinta emas itu kan. Itu dia. Ini pakai baju bertabur itu, pakai selendang pengantinnya itu. Dan itu jambar ruang. Sebuah jambar, di atasnya itu dibikin bendera dan ada uangnya di situ. Nah itu kalau orang ngerti melarang jambar ruang itu pantunnya harus dipelajari benar. Arti dari maksud dari jabaran jambar ruang itu orang harus tahu. Kalau tidak tahu di antara tuh kerja, jenang, undangan, ini nyambung. Itu kalau jambar ruang. Karena maksud jambar ruang itu kan jambar yang mewah. Melarak pengantin. Namanya melarak jambar ruang. Dendang. Udah itu yang disebut lagi mecah nasi. Itu mecah nasi pada pertama awat berdendang. Mecah nasi dulu katakan. Karena malam itu tidak berdendang. Nah jadi banyak mecah di dalam mecah nasi. Di antara tuh kerja dengan undangan lain itu pantunnya bersaut, simbang pintar, simbang panjang, sehingga berliku-liku itu balik-balik ke tuh kerja. Jadi umpamanya pantun itulah masuk ke Kaur, mutar di Lampung, masuk lagi ke daerah Ranau situ, balik lagi ke Serawai. Nah itu kalau orang dulu arti pantun tersebut. Beliku, mi Batam, balik ke Pangkal lagi. Nah itu serunya di zaman itu. Jadi kalau ingat itu, rasakan tidak tua. Kenapa? Karena di dalam hati itu gelora terus, hidup terus. Tahun sekian nih Karkasiano, welan kelemaknya, gadisnya banyak, gadis biliknya banyak. Pendukungnya banyak, belabar itu penuh di sekeliling dinding belabar tuh. Cewek duduk pakai kursi, disuguhkan lemang zaman itu deh, makan. Siapa lemang makanan anak gadis itu. Pokok makanan apa yang disiapkan mau pokok. Kalau ada lemang pasti ada tapai. Ya ini dipercaya tuh, memang judul itu. Nah itu dalam suasana jambar ruang itu napa. Nah napa ini itu namanya napa pengantin. Saat pengantin nyampai ke rumah sepupu itu napa. Nah napa ini yang berdendang satu, yang berpantun, yang nari dua, yang bergendang dua. Itu seru. Kenapa serunya? Ada seru naik di situ. Jadi sehingga pendapat lain-lain berbeda. Kalau yang turun dari aku dari awal yang seni dendang itu adalah seni budaya Sumatera Barat berkembang di daerah Selawai Bungkus Selatan. Nah, jadi kalau kalian mau sedikit kupasan itu kenapa berkembang sih? Di pada zaman dulu, aku mungkin dia perlu nemuin lagi, tapi yang disebut anak gomay itu seluruh. Bahwa anak gomay itu seorang kerajaan zaman dulu.
Itu mungkin sebelum Sriwijaya. Gumai gala gitu semua itu. Mulai jadi merepas keru itu sampai Lampung pun gumai gala. Pecahnya itu kita beda gitu. Jadi sehingga seni dendang itu berkembang pesat di daerah gitu Sarawak. Mimpi menjadi renungan. Itu apa? Pada jauh ada di Bengkulu di situ. Nah, ada dia nanya di bodoh. Itu apa maksud di kita sini balik pantun itu? Bila bermimpi jadi renungan, ya terbayang itu nggak mimpi. Apa lah? Mereka ingat nggak mimpi bukan mimpi. Dendang yang dipakai di Serawai sampai saat ini. Ini mudah-mudahan di desa aku, desa Tanjung Aur 1, Kecamatan Pino, Marga Ulu Mana Ilir, Desa Padang Beringin, Desa Tanjung Aur, Dusun Padang Beringin itu. Itulah katakan kunci seni dendang yang tidak pecah sampai kini. Ngarang kata dijadikan pantun. Itu dendang. Karena berdendang itu tumbuh dari hati kecil. Umpamanya kita mau kenal dengan bujang lain, kita sama-sama bujang. Nah, laut luas, kapalnya besar, di mana hidup si Nagaraya? Itu pertanyaan gitu. Umpamanya laut luas, kapal besar, di mana Nagau besar, di mana dusun Kabam? Oh ya. Tujuan dendang dalam masyarakat itu sebagai apa? Satu, tujuan dendang suasana di dalam masyarakat itu untuk menyatukan budaya, menyatukan silaturahmi, menyatukan kekeluargaan lewat pantun. Umpamanya, Dek, rumput sawah sudah selesai panen tuai jangan dikaitkan. Rumput sawah laudim kalau lah panen tuai jangan dikaitkan. Datangi pulau kami, kau nggak datangi kamu, wae. Nah itu. Oh ya. Kalau kedudukan Datuk dalam pas pelaksanaan dendang itu bagaimana tuh? Apa kedudukan Datuk sebagai apa? Atau sebagai penghulu adat atau apa? Yang paling sering dipakai jadi itu kerja jenang. Itu yang paling rajin dipakai di sini itu kerja tuh lah. Jarang dia pacak itu. Kalau penghulu adat itu cuma duduk gue. Nanti kalau gue itu sebagai itu kerja tuh mau ke zaman kini itu ketua panitiau. Itu. Pengalaman Datuk berdendang tuh dari tahun berapa tuh? 71. Sampai Sekarang. Baiklah, adapun foto kebersamaan kami bersama Datuk Baherman. Baiklah, inilah penelitian kami atau wawancara tentang seni dendang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.